Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Akil Said. Saya selaku ketua dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat Romawi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan teman-teman saya dulu. Silakan. Saya Salwa. Saya Silva. Saya Siti Lintang. Baik. Selanjutnya. Baik. Yang pertama ada Cicero. Cicero atau Marcus Tullius di Inggris dijuluki Tully. Lahir 3 Januari 106 sebelum Masehi, meninggal 7 Desember 43 sebelum Masehi. Adalah filsuf, orator yang memiliki keterampilan handal dalam retorika, pengacara, penulis, dan negarawan Romawi kuno yang umumnya dianggap sebagai ahli pidato Latin dan ahli gaya prosa. Next. Ayah Cicero adalah seorang tuan tanah dan pejabat publik Romawi. Perjalanan intelektual Cicero. Cicero dipengaruhi filsafat oleh Stoa dari Diodotus, Epicurian Phaedrus, Philo dari Larissa, dan Antiochus dari Aschalon. Karir politik dari seorang Cicero yaitu yang pertama menggagalkan komplotan Lucius Sergius Catilina yang melaksanakan konspirasi menggulingkan Republik Romawi dengan maksud menggantinya dengan sistem aristokratis. Yang kedua, membentuk suatu pemerintahan dengan 3 orang kuat, yaitu Julius Caesar, Pompeius, dan Crassus. Di dalamnya yang dijuluki Triumvirs. Next. Berikut adalah karya-karya Cicero. Jumlah karya yang dia selesaikan selama 2 tahun masa kehilangan tersebut istilahnya ialah yang pertama ada De Fibinus, yang kedua De Tustulan Disputation, yang ketiga De Natura Deorum, yang keempat De Divination, yang kelima De Fato, yang keenam De Officiis, dan terakhir De Amicitia. Baik. Ini berikut adalah kutipan Cicero. Cicero mengatakan, jiwa luhur tampak dalam dual sikap, tidak memperdulikan hal-hal eksternal, kekayaan, nama baik, prestasi jabatan, dalam keyakinan bahwa orang seharusnya tidak memuji, memilih, dan mengejar apapun kecuali kehormatan dan seharusnya tidak tunduk untuk manusia, hasutan jiwa, atau kekayaan. Lalu selanjutnya yaitu Zeno of Citium. Zeno lahir pada tahun 334 sebelum Masehi. Zeno adalah pendiri aliran atau mazhab filsafat Stoa. Zeno datang dari Citium ke Athena pada tahun 312-311 sebelum Masehi untuk mempelajari filsafat di bawah Xenocrates, murid dan keponakan Plato. Para pengikut ajaran Zeno disebut Zenonians. Perjalanan intelektual Zeno sangat terinspirasi oleh Socrates dalam hal etika dalam keberanian, terutama dipengaruhi oleh peristiwa kematian sukarela Socrates yang dianggap sebagai martir. Hal ini akan mempengaruhi cara berpikir mazhab Stoikisme. Kutipan Zeno. Ini salah satu kutipan Zeno yang menurut saya sangat lumayan mantap. We have 2 ears and 1 mouth, so we should listen more than we say. Selanjutnya. Selanjutnya ada Epicurus. Biografi Epicurus. Epicurus artinya sekutu atau rekan. Lahir pada tahun 341 sebelum Masehi dan meninggal tahun 270 sebelum Masehi, adalah seorang filsuf Yunani kuno yang mendirikan sebuah mazhab filsafat yang disebut Epikureanisme. Epicurus lahir di sebuah pemukiman orang Athena di Pulau Samos pada Februari 341 sebelum Masehi. Ayahnya bernama Neokles dan ibunya bernama Chairestrate. Epicurus memiliki 3 saudara laki-laki, yaitu Neokles, Chairedemos, dan Aristobulus. Epicurus tumbuh besar pada tahun-tahun terakhir zaman klasik Yunani. Ajaran menurut Epicurus. Pokok ajarannya adalah bagaimana agar manusia itu dalam hidupnya bahagia. Oleh Epicurus dikemukakan bahwa agar manusia dalam hidupnya bahagia, terlebih dahulu harus memperoleh ketenangan jiwa atau ataraksia. Menurutnya, banyak manusia yang hidupnya tidak bahagia karena mengalami ketakutan.
Sehingga apabila manusia telah dapat menghilangkan ketakutannya itu, maka manusia akan memperoleh ketenangan jiwa, yang selanjutnya akan datang kebahagiaan. Ini dia ada beberapa karya dari Epicurus menurut Diogenes Laertius. Salah satunya itu ada tentang cinta, tentang para dewa, tentang atom dan kekosongan, terus menentang kaum Megaria, tentang alam, ada 37 buku, lalu tentang kebaikan utama, esai tentang sentuhan, esai tentang melihat, dan esai tentang kerajaan Rajawi. Selanjutnya ada Plotinus. Plotinus adalah seorang filsuf yang mendirikan mazhab Neoplatonisme. Plotinus menjadikan pemikiran Plato sebagai inspirasi utamanya. Akan tetapi, pemikiran Plato tersebut digabungkan dengan berbagai aliran filsafat lain pada masanya, termasuk aliran filsafat Timur. Pemikiran Plotinus percaya terhadap 3 hal, yaitu yang esa, intelektual, dan jiwa. Dalam pemikirannya, ia mengombinasikan cara praktis dan ajaran mistis yang berpengaruh pada teologi Kristen. Tujuan dari filsafatnya yaitu untuk membantu para siswanya menyatu pada yang esa dengan cara kontemplasi. Ini ada satu kutipan dari Plotinus, yaitu, "The stars are like letters that inscribe themselves at every moment in the sky. Everything in the world is full of sync. All events are coordinated. All things depend on each other. Everything breathes together." Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Lucretius. Titus Lucretius Carus adalah penyair dan filsuf Romawi. Satu-satunya karya yang dikenal adalah sajak epik filosofi tentang Epikureanisme, De Rerum Natura, atau tentang sifat-sifat semesta. Sajaknya itu menjelaskan gagasan fisika menurut kaum Epikurean, atau termasuk atomisme dan psikologi. Lucretius adalah salah satu Epikurean yang menulis dalam bahasa Latin. Lucretius meninggalkan bekas pengaruhnya terhadap filsafat modern sebagai pendedah pemikiran Epikurean. Pengaruhnya terutama terlihat pada filsuf Amerika Spanyol George Santayana yang memuji Lucretius bersama-sama Dante dan Goethe dalam bukunya Three Philosophical Poets. Pemikiran Lucretius. Yang pertama ada, dari semua kekuatan intelektual Lucretius, mungkin tidak ada yang lebih karakteristik atau menonjol lebih mengesankan daripada Hart. Komitmen yang jelas untuk naturalisme. Yang kedua ada, ia konsisten menyerang penjelasan supranatural, fenomena, dan menolak godaan untuk menyerah pada beberapa bentuk agama alam atau ilmiah supernaturalisme. Yang ketiga ada, dunia menurutnya itu tidak diciptakan oleh kecerdasan ilahi, juga tidak dijiwai dengan bentuk pikiran atau tujuan. Sebaliknya itu harus dipahami sebagai fenomena yang sama sekali alami, hasil dari proses acak. Yang keempat ada, singkatnya apapun yang terjadi di alam semesta bukanlah produk dari desain, tetapi bagian dari urutan yang berkelanjutan dari peristiwa murni fisik. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada berkurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.